Halo, assalamualaikum. Hari ini saya mau cerita tentang kaset. Bagaimana sejarahnya dan bagaimana perannya di industri musik. Kaset itu nama aslinya compact kaset, CASSET. Tapi orang Indonesia menyebutnya kaset, KASET. Dulu kaset menggeser kedudukan piringan hitam. Akhirnya kaset tergeser pula oleh CD. Dan begitu seterusnya, Pita kaset itu terbuat dari pita magnetik. Jadi perekaman data suara itu direkam di dalam bintik-bintik magnetik yang ada di dalam pita tersebut. Nah, pita itu dilapisi oleh ferric oxide atau disebut juga dengan ferroxide. Rata-rata pita kaset itu panjangnya 2400 feet, lebarnya 0,5 inch dan tebalnya 2 mm. Itu bisa nampung sekitar 23 juta karakter. Pada intinya semua kaset itu sama, yang membedakan adalah jenis-jenis pitanya. Nah, berdasarkan jenis-jenis pita kaset tadi, maka terbentuklah 4 jenis kaset yang beredar. Nah, tipe pertama, pita kasetnya dilapisi oleh ferroxide. Jadi ini yang mengembangkannya adalah Philips, diikuti oleh perusahaan-perusahaan lain. Lalu tipe kedua dipelopori oleh Advent Corporation pada tahun 1971, yaitu pita kasetnya dilapisi oleh krom dioksida dan ada unsur pengurangan noise. Jadi kualitasnya lebih baik. Nah, terus BASF sama Sony bikin terobosan baru, bikin pita kaset yang pakai lapisan gabungan dari ferric oxide dan krom oxide. Disebutnya lapisan ferrikrom. Masuklah ke masa tipe keempat, yaitu di mana pita kaset dilapisi oleh partikel logam metal murni, dan ini merupakan kualitas pita kaset yang terbaik karena hasil suaranya lebih bulat dan benar-benar bersih, jernih suara yang dihasilkannya. Perusahaan pertama yang menerbitkan kaset itu adalah perusahaan Philips di Amerika. Itu sekitar tahun 1964-an. Cuman memang karena awal-awal jadi kualitasnya mungkin dibandingkan sekarang ya pasti masih rendah. Masih bersifat sederhana, hanya untuk menyimpan data-data rekaman suara. Tapi itu sudah cukup booming, cukup bisa menggeser kedudukan piringan hitam pada saat itu. Sampai terus dikembangkan dan diperbanyak secara besar-besaran, mencapai puncak kejayaannya. Dan itu berlangsung sampai sekitar tahun 70-an. Nah, seiring waktu terjadi inovasi-inovasi dalam kualitas kaset itu sendiri. Ini ada beberapa nama perusahaan yang ikut mengembangkan atau meningkatkan kualitas kaset. Setelah Philips, maka diikuti oleh Advent Corporation pada tahun 1971. Advent Corporation itu pada tahun 71 bikin peningkatan kualitas di pita kasetnya. Jadi pitanya itu tidak dilapisi dengan ferroxide tapi dengan chromium oxide. Jadi itu bahan baru, material baru, dan ada unsur untuk mengurangi noise. Jadi lebih bersih hasil rekamannya. Nah, itu booming sampai sekitar tahun 80-an. Jadi berperan besar di industri musik, dipakai oleh perusahaan rekaman musik di dunia, juga termasuk di Indonesia, yaitu kalau di Indonesia itu PT Remaco, lalu 3M, DuPont, BASF, Sony, dan TDK. Nah, itu terus berkembang sampai sekitar tahun 80-an, booming ya. Bahkan sebenarnya keberadaan kaset itu sampai sekarang masih dicari orang, masih dibutuhkan. Bahkan masih ada perusahaan yang mengembangkan kaset dan juga alat pemutarnya. Ciri khas dari kaset apa? Yang kental banget itu kejadulannya dan kadang-kadang suka kusut ya. Terkenang pada suatu, nah seperti itu. Dan menurut saya itu antik banget. Tulisan-tulisannya atau stiker-stikernya, lapisan-lapisan di situ ya, itu antik banget. Jadi mungkin suatu waktu akan menjadi barang antik, termasuk tape recordernya ya, alat pemutarnya. Itu lebih baik kalau teman-teman masih ada yang punya, itu jangan dijual karena mungkin suatu waktu akan menjadi barang antik. Dimana mau jual nanti kalau
pas lagi orang-orang sudah mulai mencari, sudah langka sampai orang-orang kolektor mencari, wah jual mahal.